Bertemu lagi dengan video dari Mathemanesos bersama saya, Hendry Yantoli. Pada video ini kita akan melihat tentang algoritma dalam pemecahan masalah, yaitu tentang proses desain dan analisis algoritma. Proses desain dan analisis algoritma. Langkah pertama adalah kita perlu memahami tentang masalahnya, lalu menentukan kebutuhan alat komputasi, jenis pemecahan masalah, eksak ataukah pendekatan, dan teknik desain algoritmanya. Langkah berikutnya adalah mendesain algoritmanya, lalu membuktikan kebenaran algoritma. Jikalau ada permasalahan di dalam pembuktian kebenaran algoritma, kita kembali ke langkah kedua ataupun langkah ketiga. Jikalau algoritma kita telah terbukti benar, kita melakukan analisis algoritma kita. Jikalau ada permasalahan lagi, kita kembali lagi ke langkah kedua ataupun langkah ketiga, dan langkah terakhirnya adalah coding algoritmanya. Kita akan melihat tentang memahami masalah, area permasalahan algoritma, ada sorting, itu tentang mengurutkan item dalam daftar dengan aturan tertentu, searching, menemukan nilai tertentu dari suatu himpunan, string processing, menemukan potongan string dari string yang panjang, graph, memecahkan pemodelan graf, kumpulan vertices dan edges, kombinatorial, menyelesaikan masalah kombinasi dan permutasi, geometrik, menyelesaikan masalah objek geometri, titik, garis, poligon, polyhedron, dan selain-lain, numerical, mendapatkan solusi pendekatan numerik dari berbagai masalah matematika. Berikutnya kita akan melihat tentang menentukan kebutuhan alat komputasi, jenis pemecahan eksak ataukah pendekatan, dan teknik desain algoritma. Kebutuhan alat komputasi disesuaikan dengan masalah dan tipe algoritma yang akan dipakai. Misalnya, kebutuhan kecepatan prosesor, kebutuhan memori, dan lain-lain. Jenis pemecahan masalah ada dua, eksak ataukah pendekatan. Tergantung seberapa detail jawaban yang diperlukan. Ada masalah yang tak akan bisa diselesaikan secara eksak, satu-satunya pilihan hanya secara pendekatan. Beberapa teknik desain algoritma. Ada brute force, mencoba semua kemungkinan jawaban masalah. Ada decrease and conquer, mengurangi ukuran masalah di setiap iterasi. Divide and conquer, membagi masalah menjadi sub-sub masalah. Transform and conquer, merubah bentuk masalah awal ke bentuk yang lebih mudah, bentuk representasi lain, ataupun bentuk masalah lain yang telah ada algoritmanya. Dynamic programming dipakai untuk masalah di mana submasalah saling bertindih atau overlapping karena adanya rekurensi. Greedy technique, di setiap iterasi mengambil solusi lokal terbaik. Iterative improvement, melakukan perbaikan kecil pada setiap iterasi sampai tercapai kondisi optimum. Berikutnya kita akan melihat tentang desain algoritma. Desain algoritma, ada kalanya suatu teknik desain tak langsung bisa diaplikasikan, jadi perlu menggabungkan beberapa teknik desain algoritma. Sangat dipengaruhi oleh pilihan struktur data, misalnya struktur data linear, entahkah array, stack, queue, linked list, atau yang lainnya, ataukah struktur data yang non-linear, graph, tree, heap, ataupun hash. Hasil desain algoritma bisa direpresentasikan, pertama secara kalimat deskriptif atau bahasa natural. Pro-nya adalah relatif mudah dimengerti, kontranya adalah bisa terlalu panjang dan berbelit-belit. Representasi kedua adalah memakai pseudocode, gabungan bahasa natural dan bahasa pemrograman. Pro-nya adalah secara pseudocode ringkas, mudah dimengerti. Kontranya adalah belum ada standar. Lalu representasi berikutnya adalah flowchart, memakai gambar, diagram, dan panah. Pro-nya adalah bisa ditelusuri secara visual. Kontranya adalah perlu ruang lebih banyak, di mana hal ini hanya cocok untuk algoritma sederhana. Representasi berikutnya adalah memakai bahasa pemrograman, misalnya Python, bahasa C ataupun bahasa Java, dan lain-lain. Pro-nya adalah bisa sekalian cek codingnya.
Kontranya adalah spesifik bahasa pemrograman tertentu, susah dimengerti, dan tak sesuai dengan karakteristik algoritma generality. Berikutnya kita akan melihat tentang pembuktian kebenaran algoritma, analisis algoritma, dan coding algoritma. Pembuktian kebenaran algoritma menghasilkan output yang diperlukan dari setiap input yang sah dalam durasi waktu tertentu. Pembuktian bisa memakai induksi matematika. Algoritma eksak harus memberikan jawaban tepat. Algoritma pendekatan bisa ditolerir hasilnya selama error maupun error semu tidak melebihi batasan yang ditetapkan. Analisis algoritma agar algoritma yang didesain memenuhi kriteria sesuai karakteristik algoritma yang diinginkan, ditambah dengan kriteria efisiensi algoritma secara time efisiensi dan space efisiensi. Coding algoritma merupakan transisi dari algoritma ke program komputer. Perlu penyesuaian dengan kapabilitas bahasa pemrograman. Biasanya ada tawar-menawar dalam coding algoritma antara algoritma yang sesuai karakteristik yang diinginkan, algoritma yang efisien secara time dan space, dengan program komputer yang bisa menghasilkan output yang baru benar sebagian ataupun belum optimum. Demikianlah video ini, terima kasih telah menyaksikan dan sampai berjumpa pada video Matemanesos yang lainnya.